Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, kembali hadir menemani Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Senin 13 November 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Udran dari Linkas. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan plastik milik PT Berdikari di Jalan Perintis Pembangunan, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pagi tadi. Akibat kebakaran ini, seluruh isi pabrik nyaris ludes terbakar. Dari video amatir warga, tampak kobaran api membesar disertai kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi yang berasal dari kebakaran pabrik plastik. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang yang menerima informasi tersebut langsung turun ke lokasi kebakaran dan berupaya melakukan pemadaman. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat kobaran api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Untuk mempercepat proses pemadaman, petugas Damkar Kota Medan juga ikut membantu melakukan pemadaman kobaran api. Belum diketahui pasti penyebab pabrik pengolahan plastik tersebut terbakar dan kini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian sektor Sunggal. Dalam peristiwa kebakaran ini tidak ada korban jiwa atau luka-luka, namun kerugian material diperkirakan mencapai biliar rupiah. Warga sekitar lokasi kebakaran, Anoto Zebua, mengatakan kebakaran baru diketahui sekira pukul 3 pagi dini hari. Karena kami cium asap yang nggak menyenangkan, ya kami keluar, makanya kami tengok di sini, ya udah terbakar semua. Pabrik plastik PT Berdikari udah menyebarlah semua. Pagi-pagi kan nggak ada yang keluar, cuma kami karena kami cium bau yang menyenangkan, ya kami keluar, cuma kami aja yang tahu. Dengan kekuatan maksimal, api dapat dipadamkan pada pukul 11 siang dibantu petugas pemadam kebakaran Deli Serdang, Kota Medan dan Binjai. Sebanyak 3 unit rumah di lokasi pemukiman padat penduduk di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, ludes terbakar pada Minggu malam. Kebakaran yang diduga akibat hubungan arus pendek listrik ini menghanguskan sebanyak 3 unit rumah semi permanen. Pada saat peristiwa kebakaran terjadi, masing-masing penghuni sedang berada di luar rumah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Pematang Siantar, Majo Ginting, mengatakan api baru dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Pematang Siantar diturunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita dapat informasi ya, dalam beberapa titik langsung kita ke TKP, mungkin 5 armada. Praduga mungkin korsleting, korban tidak ada, hanya material rumah tangga 3 kakak keluarga. Rumah lagi di luar semua. Kabid Damkar Kota Pematang Siantar menambahkan pihaknya sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan api karena rumah yang terbakar berada di gang yang sempit sehingga tidak dapat dilewati oleh mobil damkar serta banyaknya warga di lokasi kebakaran. Pemirsa, kerap dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba, 2 unit rumah kontrakan di lingkungan Simaninggir, Kelurahan Kota Pinang digerebek petugas kepolisian dengan mengamankan 9 orang, 3 diantaranya wanita. Dari hasil penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Labusel, berhasil diamankan 6 orang pria dan 3 wanita yang diduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Penggerebekan ini berawal dari keresahan warga bahwa di kedua rumah tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan konsumsi narkoba. Namun saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah pelaku, tidak ditemukan barang bukti sabu. Namun saat menelusuri halaman rumah, anggota Satres Narkoba menemukan sejumlah alat isap serta plastik klip yang biasa digunakan untuk mengonsumsi dan menyimpan sabu. Selanjutnya ke-9 tersangka langsung dibawa ke Mapolres Labusel untuk dilakukan pengembangan. Kasatres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan, AKP Endang R. Ginting, menyampaikan ke-9 orang yang diamankan tersebut sedang dilakukan tes urin apakah terindikasi sebagai pengguna narkoba. Lokasi
lokasi yang diduga sering digunakan sebagai penyalahgunaan peredaran narkoba. Yang pertama tadi di Loket Rapi, kemudian yang kedua tadi lingkungan Semaningir. Dari hasil kegiatan tersebut kita temukan diduga tempat penyalahgunaan dan mengamankan barang-barang yang diduga alat untuk menggunakan. Yang kita temukan di sana ada alat-alat hisap, bong lengkap dengan kaca pirek, bungkus-bungkus plastik, klip bekas kosong. Polres Labusel hingga saat ini belum menetapkan ke-9 pelaku sebagai tersangka, sedangkan barang bukti yang disita berupa bong, handphone, sepeda motor, Vespa saat ini masih diamankan petugas. Provinsi Sumatera Utara berada pada peringkat pertama dalam peredaran narkoba. Hal ini membuat Forkopimda, Polda Sumut, dan Kodam 1 Bukit Barisan membuat beberapa langkah strategis dalam upaya memutus mata rantai peredaran narkoba. Pasca pengarahan khusus Presiden Joko Widodo kepada pejabat Gubernur Sumut, Kapolda Sumut, Pangdam 1 Bukit Barisan, serta Kepala Badan Narkotika Nasional terkait dengan maraknya peredaran narkoba di Provinsi Sumatera Utara. Forkopimda Sumut hingga kini terus memantapkan strategi dalam upaya meminimalisir peredaran narkoba. Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi memerintahkan seluruh Polres di jajaran Polda Sumut untuk giat menggempur wilayah basis narkoba dan menangkap seluruh pengedar hingga bandar sebagai salah satu penerapan strategis memutus peredaran narkoba. Seperti halnya Polrestabes Medan menggempur kawasan basis narkoba di Desa Namorubejulu, Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang, dan berhasil meringkus seorang terduga bandar judi dan pemilik puluhan barak narkoba di wilayah tersebut, yakni Samsul Tarigan. Pejabat Gubernur Sumut Hasanuddin mengapresiasi langkah ini dan berharap kiat intensif memutus mata rantai peredaran narkoba. Pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi secara terkonsep dan secara terstruktur akan kami ambil secara bersinergi secara bersama-sama sesuai peran dan fungsi. Termasuk yang disampaikan dari rekan-rekan media tadi, itu adalah salah satu di antara salah 2 dan salah 3 untuk langkah-langkah saya. Secara terpadu nanti kami akan tidak lanjutin sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Terima kasih. Dan manakala ada informasi, ada hal-hal yang perlu kita tidak lanjutin, jangan suka-suka untuk menginformasikan, tapi ingat, tidak boleh ngambil langkah-langkah sendiri, di luar main hakim sendiri. PJ Gubsu juga menghimbau kepada masyarakat jika mengetahui keberadaan lokasi peredaran narkoba agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian guna menjadikan Sumut sebagai provinsi bebas narkoba. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional Kota Medan masih menyentuh Rp60.000 per kilogram dan diharapkan tidak berdampak pada kenaikan harga pangan lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harga cabai merah di Kota Medan mencapai Rp55.250 per kilogram. Harga cabai merah yang paling mahal di Sumatera Utara terjadi di Gunung Sitoli hingga mencapai Rp67.500 per kilogram. Sementara itu cabai rawit di Kota Medan dijual Rp58.000 per kilogram dan di Gunung Sitoli dijual Rp75.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai di luar Sumatera Utara seperti di Pulau Jawa menjadi pemicu memburuknya harga cabai di Sumut khususnya di Kota Medan. Berdasarkan perubahan harga kebutuhan pangan di wilayah Sumatera Utara berpeluang mencetak inflasi, namun jelang akhir tahun ini pemerintah harus mewaspadai lompatan konsumsi. Stok bahan pangan di level petani juga masih terganggu dengan gangguan El Nino. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengatasi dengan memastikan pasokan dan menekan harga pangan demi kelangsungan kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara. Sejumlah barang kebutuhan pokok di kota Gunung Sitoli mengalami kenaikan harga. Di antaranya cabai merah dan bawang merah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Informasi pasar Gunung Sitoli hari ini, jenis cabai merah mengalami kenaikan dari harga Rp50.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Diikuti cabai rawit dengan harga Rp90.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah dijual Rp32.000 per kilogram dari sebelumnya Rp20.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih tetap di harga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan tomat mengalami kenaikan dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini telah terjadi sejak pertengahan pekan lalu.
Sejumlah pedagang di Pasar Gunung Sitoli mengatakan kenaikan harga terutama dipicu karena jenis kebutuhan tersebut sebagian besar pasokannya didatangkan dari luar Pulau Nias, seperti Tanah Karo dan Sidikalang, di mana pendistribusiannya ke Pulau Nias memerlukan jasa transportasi seperti ongkos penyeberangan kapal laut Sibolga Gunung Sitoli yang cukup mahal. Selain itu, faktor cuaca yang selalu berubah pada sejumlah daerah penghasil sayur mayur tersebut menyebabkan pasokannya terbatas. Seperti cabai merah sama cabai rawit itu udah naik dari harga sekian 50-an sekarang udah melonjak ke 90-an. Nah, begitu juga dengan bawang merah yang kemarin itu masih harga 20-an, sekarang udah mau 30-an ke atas. Keluhan kalau seperti pembeli ya pastinya merasa sangat kesulitan banget ya. Atas kenaikan harga tersebut, sejumlah ibu rumah tangga mulai mensiasati dan membatasi jumlah pembelian, terutama cabai merah dan cabai rawit, serta bawang yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Nah, untuk sekarang belanja bahan pokok seperti cabai, bawang, tomat, dan lain-lain. Kalau untuk kenaikan harga ya pasti terasa ya untuk kita para pekerja maupun yang nggak bekerja. Apalagi kan naiknya lumayan signifikan. Ya untuk agak susah sebenarnya gimana ya untuk bapak-bapak ibu pemerintah tolong perhatikan bahan pokok. Jenisnya yang mengalami kenaikan seperti cabai merah, cabai rawit dan Kenaikan harga jenis kebutuhan pokok dan sayur mayur ini semestinya menjadi pendorong munculnya pelaku usaha sektor pertanian di Pulau Nias agar berusaha mengelola budidaya tanaman palawija, khususnya jenis cabai dan bawang, sehingga daerah itu tidak hanya tergantung dari daerah lainnya. Sementara itu pemirsa, sejumlah kebutuhan pokok di pusat perbelanjaan tradisional di Desa Bandar Klipa, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kenaikan harga ini disebabkan harga pupuk mengalami kenaikan dan hujan terus-menerus mengakibatkan tanaman petani mengalami gagal panen. Menurut salah seorang pedagang, Ibu Bita Malau mengatakan kenaikan harga ini telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Selain faktor cuaca, kenaikan harga pupuk menyebabkan para petani tidak berani menanam kebutuhan bahan pokok tersebut. Namun tidak semua jenis bahan pokok yang mengalami kenaikan, seperti harga cabai merah sebelumnya dihargai Rp20.000 dan mengalami kenaikan menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Cabai hijau sebelumnya Rp20.000 naik menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai rawit naik dari harga Rp30.000 kini menjadi Rp68.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah sebelumnya Rp12.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogramnya dan tomat Rp7.000 naik menjadi Rp14.000. yang paling naik cabai rawit. Cabai rawit dari harga 30 ini udah hampir sampai berapa ya, 60 separuh sendiri. Nah, cabai merah, kalau cabai merah naik juga tapi nggak senaik cabai rawit. Berapa tuh Pak? Cabai merah biasanya 20, ini sampai 40 ya. Masuk. Salah seorang pembeli, Ibu Nurbaniah, mengatakan bahan pokok seperti cabai rawit mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi dan hal ini sangat dirasakan semua masyarakat. Kenaikannya ya banyak kali nih naiknya. Tapi udah agak turun lah, semalam itu udah 12 seperempat. Ini udah 9.000 tapi ada rupa ada harga. Ada yang masih 10, ada yang masih 11. Lah yang 9 tapi milih. Cabai rawit ampun harganya 2 kali lipat. Nah, kalau hijau biasa 5.000 kan seperempat. Tapi yang terasa kali merah. Yang murah cuman bawang. Bawang masih di bawah lah. Pedagang berharap agar pemerintah dapat memperhatikan para petani seperti mengatasi harga pupuk yang mahal. Untuk mengetahui harga cabai merah di Sumatera Utara yang mengalami kenaikan yang sangat cukup signifikan dalam kurun waktu sepekan kini, telah bergabung pengamat ekonomi Bapak Gunawan Benyamin. Selamat sore Pak Gunawan. Sore Ibu.
Ya, selamat sore Bapak. Bapak, pertama-tama saya ingin bertanya nih Pak, harga cabai merah yang mengalami kenaikan, tanggapannya bagaimana Pak? Sebenarnya begini ya, kalau kita ngelihat dari perkembangan harga cabai itu sebelumnya cukup stabil, walaupun tetap bertahan mahal di kisaran angka 35 hingga 45 ribu rupiah per kilogram. Tetapi begitu harga cabai di luar Sumatera Utara ya, yang khususnya jadi Pulau Jawa itu mengalami kenaikan yang signifikan, itu harga cabai di wilayah Sumatera Utara juga terkerek naik. Salah satu pendorongnya adalah di saat terjadi kenaikan harga cabai di luar wilayah Sumatera Utara, itu mengakibatkan banyak cabai yang diproduksi di Sumatera Utara ini keluar. Nah, hal itu yang memicu terjadinya terjadinya kenaikan harga cabai merah maupun cabai rawit sejauh ini. Dan kalau kita lihat dari tren perkembangan produksinya, ini memang belakangan kan kalau kita lihat runut kemarin pada saat di bulan Maret, April gitu ya, pada saat perayaan Idul Fitri itu kan harga cabai kan sempat murah. Nah, murahnya harga cabai ini membuat petani tidak mendapatkan keuntungan dari jualan cabainya. Nah, pada saat cabainya tidak mengalami keuntungan, dia juga melakukan penanaman kembali untuk tanaman cabainya secara estafet. Ditambah lagi pupuknya mahal. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ya terpaksa banyak petani yang tidak memanen tanamannya secara serentak yang mengakibatkan pasokan dari kita itu juga mengalami gangguan. Nah, gangguan pasokan ini selain dikarenakan oleh demand yang terlalu tinggi di luar Sumatera Utara, juga diakibatkan oleh sikap petani yang lebih berhati-hati pada saat mereka tidak memiliki modal yang besar untuk menanam cabainya kembali. Jadi masalahnya tuh ada di situ sejauh ini. Ya kita berharap sih masyarakat bisa inilah ya, bisa memahami itu, bisa maklumin ini semua. Walaupun memang pada dasarnya kenaikan harga cabai semahal ini tuh tentunya akan mengurangi daya beli, membuat para ibu rumah tangga mengeluh dan itulah konsekuensi yang memang kita harus hadapi pada saat ini. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Nah, kalau kita lihat dan kita dengar tadi bahwasannya Pak Gunawan mengatakan memang harga cabai di Pulau Jawa itu mengalami kenaikan sehingga membuat harga cabai yang ada di Sumatera Utara ikut naik. Dan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi terkait dengan harga seperti ini, Pak Gunawan? Iya, jadi pada dasarnya begini ya, kalau kita kan tuh punya Satgas Pangan. Satgas Pangan ini kan terdiri dari banyak institusi ya, salah satunya itu kan ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Saya yakin mereka sudah ada di lapangan pada saat ini. Pada saat terjadi lonjakan harga tersebut, pasti mereka sudah ada di lapangan untuk memantau situasi di lapangan itu seperti apa. Tetapi memang yang menjadi persoalan adalah kenaikan harga cabai saat ini kan bukan dikarenakan oleh dari mahalnya harga di titik-titik masing di titik distribusinya. Artinya kalau misalkan kita menduga bahwasanya ada permainan para tengkulak atau ada permainan para spekulan, itu sebenarnya bisa terlihat dari lompatan harga di salah satu titik distribusi. Misalkan dari petani ke pedagang besar, dari petani ke tengkulak, tengkulak ke pedagang besar. Nah, ternyata di pedagang besar ini terjadi lompatan harga yang cukup tinggi, itu bisa kebaca pada dasarnya. Namun yang terjadi pada saat ini ternyata tidak seperti itu. Harga relatif, distribusinya relatif bagus, harga dari petani ke konsumen itu juga spread-nya masih terbilang normal gitu kan ya. Nah ini yang membuat kita tuh berkesimpulan bahwasanya harga cabai ini masih dipicu oleh sisi supply yang bermasalah. Nah kalau seandainya pemerintah mau terjun langsung ini, misalkan pemerintah ingin harga cabai itu bisa dikendalikan atau bisa ditekan lebih rendah daripada harga yang saat ini, itu upaya yang bisa dilakukan adalah menahan agar supaya cabai yang diproduksi di Sumatera Utara tidak lari keluar wilayah Sumatera Utara seperti ke Riau atau mungkin ke Sumatera Barat atau mungkin sampai ke Palembang sana. Tetapi itu kan kita nggak punya regulasi seperti itu dan kita juga tidak bisa dong memaksa petani untuk tidak menjual cabainya keluar daerah Sumatera Utara sementara harga di luar Sumut ini relatif lebih kompetitif dibandingkan dengan harga di wilayah Sumatera Utara. Jadi memang ya ini adalah fenomena global di mana kalau kita lihat kenaikan harga cabai di Jawa itu lebih dipengaruhi oleh faktor El Nino, kekeringan. Jadi tanaman itu nggak bisa tumbuh. Nah ini yang menjadi persoalan serius yang mengakibatkan di Sumatera Utara harganya naik. Padahal kalau kita lihat Sumut itu tidak terjadi El Nino. El Nino-nya itu tidak separah wilayah lain. Hujan masih ada di sini. Bahkan kita di bulan November ini diperkirakan BMKG akan memasuki musim puncak hujan. Jadi pada dasarnya Sumut baik-baik aja kalau dari suplainya. Seharusnya harganya nggak semahal ini. Tetapi yang menjadi persoalan distribusi barang dari Sumut keluar ini yang menjadi masalah. Dan kita tidak bisa melarang petani kita untuk tidak menjual cabainya ke wilayah lain. Nah ini yang perlu diketahui. Tapi kalau misalkan pemerintah mau terjun lagi, ya salah satu yang bisa dilakukan selain tadi misalkan nggak mampu nih untuk mensubsidi, untuk menahan pasokan cabai yang keluar dari Sumut, bisa juga cara yang lain adalah memberikan subsidi dalam bentuk transportasi.
Misal cabai dari wilayah merek atau beras tagi atau mungkin dari wilayah batubara gitu kan ya, biar supaya masuk ke Medan dikasih subsidi biaya pengiriman, sehingga itu bisa menjadi insentif buat para pedagang atau petani untuk menjual kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa mendistribusinya kan wilayah Medan sehingga harganya tidak begitu mahal. Tapi kan yang perlu diselamatkan sumut ini kan bukan hanya Medan, kan ada Gunung Sitoli, ada Parapat, ada Siantar, ada macam-macam lah ini, ada Sibolga gitu ya. Jadi nggak bisa 1-2 kota aja yang bisa jadikan objeknya. Ya, baik. Terima kasih Pak Gunawan. Pak Gunawan, bagaimana tanggapannya ini Pak seputar tengkulak yang memiliki peranan dalam perdagangan pertanian sehingga berdampak pada harga pasar? Nah, tengkulak ini kan posisinya kan kita nggak bisa menutup kemungkinan mereka juga membantu loh. Artinya begini, pada saat petani cabai tidak mendapatkan modal yang kuat untuk menanam, tengkulak ini hadir dengan memberikan dana talangan, dana pinjaman. Nah, tapi kalau konsekuensinya adalah terpaksa petani harus menjual kepada tengkulaknya itu tadi pada saat dipanen. Langsung nanti utangnya tadi itu dipotong begitu loh. Sebenarnya bentuk kerjasama seperti itu cukup adil gitu loh. Tetapi memang ini yang menjadi persoalan, terkadang kita selalu masyarakat ya atau mungkin para pembuat kebijakan menilai bahwa tengkulak ini yang menjadi akar masalahnya. Tidak semua tengkulak itu jahat yang saya tahu. Tengkulak itu bahkan kadang-kadang mau ya menjadi bumper atau dia menjadi pihak yang dirugikan di saat harga cabai turun, sehingga pada saat turun itu dia lebih menalangin terlebih dahulu untuk kebutuhan input produksi para petani itu tadi, seperti membeli bibit, pupuk gitu ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Nah, kalau kita ingin mengetahui secara lebih detail, apakah tengkulak ini memang menjadi biang keladi terkait dengan mahalnya harga kebutuhan pangan, sebenarnya memang harus ditrace dulu. Dari petani ke tengkulak itu berapa, dan dari tengkulak itu ke sana berapa. Jangan semata-mata kita langsung mengeneralisir bahwasanya di saat petani hanya menjual ke tengkulak, nah tengkulak ini yang menjadi penentu harganya. Enggak demikian. Kita juga perlu mempertimbangkan faktor cuaca. Nah, cuaca ini juga berpengaruh. Hujan deras yang terjadi di wilayah pegunungan ataupun wilayah dataran rendah seperti Kota Medan ini, itu biasanya sangat mempengaruhi pedagang dalam menjual barang-barangnya. Dia akan lebih sensitif terhadap pembusukan yang lebih cepat pada komoditas pangan seperti cabai itu tadi, sehingga dia terpaksa harus menaikkan harga karena banyak barang yang harus dibuang di situ, banyak cabai yang harus disortir, yang busuk itu yang harus dijual atau mungkin dibuang gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi tengkulak boleh kalau seandainya kita memang bisa menemukan beberapa tengkulak yang nakal yang bisa memperangkat harga, tapi berdasarkan hasil pengamatan saya selama ini, nggak semuanya tengkulak itu jahat, bahkan banyak tengkulak yang masih baik, yang masih peduli dengan petani, bahkan mereka mampu menanggung rugi di awal untuk menalangi petani agar supaya tetap mau menanam tanaman hortikultura seperti tanaman cabai itu tadi. Baik, Bang Gunawan. Menurut Bang Gunawan ini, apakah kenaikan harga cabai merah dapat memicu terjadinya kenaikan pada harga komoditi lain? Iya, jadi begini. Memang sejauh ini kan kalau kita bicara beras mahal, ada kemungkinan komoditas yang lain juga ikut mahal. Karena apa? Karena memang petani itu juga, misalkan petani cabai itu kan nggak memproduksi beras, sehingga pada saat beras mahal, pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari menjadi naik, sehingga dia memberikan ekspektasi terkait dengan kemungkinan kenaikan harga jual produk itu tadi, termasuk salah satunya itu cabai merah ya. Nah, ini memang yang seharusnya harus diwaspadai sama pemerintah gitu loh. Kenaikan satu komoditas bisa saja mendorong kenaikan pada harga komoditas lainnya. Nah, kalau cabai ini yang paling sering itu biasanya kalau kita lihat kenaikan harga cabai yang dari Jawa itu kan cabai rawit yang warna merah. Sementara cabai produksi Sumatera Utara itu cabai merah keriting gitu kan ya. Terus ditambah lagi sama cabai rawit hijau. Nah, kenaikan harga cabai rawit merah ini mendorong kenaikan harga cabai merah dan harga cabai rawit lainnya. Kenapa? Karena memang ada substitusi di situ. Di saat kebutuhan akan bumbu yang pedas, salah satu sumbernya seperti cabai rawit merah tadi yang mengalami kenaikan dari Pulau Jawa, terpaksa mereka akan menggantinya ke jenis tanaman yang lainnya, tanaman cabai yang lainnya. Salah satunya itu cabai merah dan cabai rawit hijau. Nah, tapi kalau sebenarnya dari cabai hijau ini mendorong kenaikan harga pangan lainnya. Kita lihat dulu, apakah sayur-sayuran itu akan berkorelasi kuat dengan kenaikan harga cabai merah, cabai rawit. Nah, kita misalkan contohkan itu pengusaha ayam penyet. Kalau harga cabainya mahal, kecenderungan dia memang berpotensi untuk menambah komponen-komponen lainnya seperti timun atau mungkin daun kemangi atau mungkin kol gitu ya, sebagai pengganti kenaikan harga cabai itu tadi untuk mengurangi atau menekan biaya cost-nya itu tadi. Nah, dari situ bisa kelihatan bahwa saya memang
ada potensi di mana di setiap kenaikan harga cabai ini akan mendorong kenaikan harga beberapa pangan pokok lainnya. Nah, ini yang perlu diwaspadai memang. Tetapi memang kalau saya lihat sih sejauh ini dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan. Ya. Ya, baik Pak Gunawan, selanjutnya apa yang Ya. harus dilakukan oleh pemerintah dan para petani agar harga cabai dapat normal kembali, Pak? Ya, jadi segini ya, kalau seandainya pemerintah ingin mengendalikan harga cabai dengan angka yang ideal atau mungkin angka yang sesuai dengan harga keekonomian, katakan seperti itu gitu loh. Pemerintah harus tahu ini, pola tanam masyarakat kita itu berubah seiring dari perubahan musim, cuaca maupun perubahan kemampuan finansialnya. Nah, ini yang harus diketahui. Nantinya kalau misalkan harga cabai tiba-tiba murah nih, terus berharap nantinya produksi cabai di 6 bulan atau 5 bulan yang akan datang ini akan kembali normal. Itu tidak mungkin. Kenapa? Petaninya dirugikan dengan kondisi harga cabai yang murah sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk menanam kembali. Nah, kalau itu bisa dipetakan oleh pemerintah akan tahu ini. Sebenarnya harga cabai itu akan naik kapan, akan turun juga kapan. Sehingga pada saat nanti ada potensi kenaikan harga cabai di masa yang akan datang, pemerintah sudah ambil ancang-ancang kebijakan apa yang harus diambil ini. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, untuk mewujudkan itu, pemerintah bisa melakukan survei secara berkala ke para petani, ke para produsen besarnya di setiap masing wilayah titik sentra produksi, misalkan Kabupaten Karo, ya kan ya, atau mungkin nanti ke Batubara atau mungkin nanti agak sedikit keluar wilayah Sumatera Utara di Takengon Aceh, ditanya gitu loh. Sebenarnya petani kita itu lagi nanam cabai atau tidak? Kalau misalkan tidak, mereka mengurangi tanaman karena mereka tidak punya uang atau karena masalah gangguan-gangguan lain seperti mahal atau gangguan cuaca, berarti kita tinggal prediksikan ini berapa nanti ini panen yang akan terjadi di 3 bulan yang akan datang. Nah, pada saat kita mengetahui bahwasanya kemungkinan besar panen diproyeksikan akan turun, nah di sini pemerintah sudah mengambil ancang-ancang. Salah satunya apa? Membeli cabai merah di wilayah lain yang surplus dengan harga yang lebih terjangkau dengan cara membelinya itu dengan transaksi berjangka, katakan beli sekarang, panen nanti baru diambil, misalkan begitu. Nah, jadi terbaca semuanya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dilakukan. Selanjutnya, pemerintah juga harus tahu bahwasanya kondisi cuaca, hujan yang tinggi, longsor ini memicu terjadinya kenaikan harga juga. Di saat hujannya intensitasnya terlalu sering, petani juga nggak mau turun ke ladang. Nah, kondisi-kondisi seperti ini juga diantisipasi dengan menjaga jalur distribusi biar supaya tidak mengalami gangguan. Di sini pemerintah harus hadir setiap saat, di setiap musim, dan memastikan bahwasanya tidak ada kemungkinan terjadinya longsor. Kalaupun ada kemungkinan longsor bisa langsung diantisipasi. Terus nanti memetakan mana wilayah-wilayah yang kalau terjadi hujan tinggi itu terputus akses ke bahan pangannya. Sehingga dengan begitu kita bisa memitigasi kemungkinan atau resiko terjadinya kenaikan harga pangan di masa yang akan datang. Baik, Bang Gunawan. Ya. Pak Gunawan, kalau kita lihat ini kan beberapa bulan ke depan kita akan masuk ke dalam Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Apakah harga ini akan terus naik bertahan atau seperti apa? Iya, kalau saya tanya ke Bapak Ibu di studio pasti ngomongnya pasti akan naik kan ya. Itu kan wajar ya. Biasanya masyarakat juga begitu. Ini menjelang Nataru atau menjelang Idul Fitri kalau ditanya, itu harga kecenderungannya kayak gimana? Pasti jawabannya akan naik. Kenapa? Konsumsi akan naik. Satu hal yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Kalau tadi kita bicara cabai, sekarang ini kita bicara beberapa komoditas pangan yang kemungkinan besar itu akan naik dalam jangka pendek. Salah satunya itu daging ayam. Daging ayam ini sebenarnya saat ini lagi murah-murahnya. Nah, kalau murah seperti ini itu menjadi disinsentif bagi peternak untuk menambah pasokan ayamnya. Nah, ini bisa berbahaya. Berbahayanya gimana? Mereka mengurangi pasokan dengan harapan harganya naik, tiba-tiba pada saat Nataru nanti itu terjadi gangguan-gangguan teknis di luar ekspektasi kita yang mengakibatkan harga bisa naik lebih tinggi daripada kekhawatiran kita sebelumnya. Nah, ini yang perlu diwaspadain. Trennya biasanya kalau namanya prinsip ekonomi ya, di saat demand-nya naik, maka kecenderungan harga naik pada saat supply-nya tetap atau mengalami penurunan. Dan beberapa komoditas pangan kita di Sumatera Utara ini, itu sisi supply-nya itu mulai mengalami penurunan. Akibat memang setelan dari produsennya itu untuk tidak menambah pasokannya agar supaya harga bisa dikendalikan ke harga keekonomian. Harga keekonomian beberapa bahan pokok kita pada saat ini itu mengalami penurunan di bawah harga idealnya. Contoh daging ayam, 23 ke 27 ini masih murah. Harusnya di angka 30 hingga 33. Menurut hitungannya peternak. Atau mungkin kalau kita bicara telur ayam, ini masih murah. Di bawah 1.700. Padahal modalnya mereka aja udah di 1.500 hingga 1.600. Jadi baik. Itu yang perlu diwaspadain. Ya baik, terima kasih Pak Gunawan. Terakhir nih Pak, bagaimana harapan dan himbauan agar harga komoditi pangan tetap stabil dan normal Pak? Ya, Singkat saya saja berharap, ya Pak. Ya, Satgas Pangan itu harus hadir di pasar. Masyarakat juga tenang, tidak melakukan panik buying. Dan selama ini cuaca yang perlu diperhatikan, berkoordinasilah dengan BMKG terkait dengan bagaimana pembentukan cuaca nantinya. Baik, terima kasih Pak Gunawan Benjamin.
Ya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Selamat sore Bapak. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan KB. Pemirsa, Ombudsman Provinsi Sumatera Utara membuka posko pengaduan tentang pencegahan maladministrasi melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang digelar di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan. Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman Sumatera Utara melakukan pencerahan terhadap maladministrasi dan adanya tindakan oknum penyelenggaraan negara dalam segi administrasi yang tidak benar kepada masyarakat Belawan. Penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan agar masyarakat dapat melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik daerah, serta badan swasta ataupun perorangan yang diberi tugas penyelenggaraan pelayanan publik tertentu. Ombudsman Sumatera Utara telah membuka gerai di beberapa titik, yakni Puskesmas Kecamatan Belawan pada hari Senin dan Selasa, di Polres Pelabuhan Belawan pada hari Rabu dan Kamis, serta Jumat di Kantor Imigrasi Belawan. Asisten Pengaduan dan Verifikasi Ombudsman Sumatera Utara, Dito Depari, mengatakan gerai atau posko pengaduan yang diselenggarakan Ombudsman Sumatera Utara merupakan kegiatan jemput bola terkait dengan pengaduan terhadap pelayanan yang diselenggarakan khususnya di wilayah Belawan. Ombudsman kepada masyarakat agar membangun sebuah kepercayaan juga, agar masyarakat mau boleh berkonsultasi dan mengajukan terkait pelayanan publik yang dirasa masih ada kekurangan di beberapa pihaknya. Dito Depari juga mengatakan Ombudsman bisa berkolaborasi bersama instansi terkait dan juga menjadi konsultan bagi masyarakat dalam pencegahan maladministrasi pelayanan publik. Komplotan pencuri sepeda motor di rumah kos kembali beraksi di Kota Medan. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur sekaligus 2 unit motor metik milik anak kos. Video rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik 2 orang pelaku curanmor beraksi di salah satu rumah kos yang berada di Jalan Belat, Kota Medan saat seluruh penghuni kos tengah tertidur pulas. Pelaku terlebih dahulu membobol gembok pagar sebelum masuk ke dalam rumah kos. Pelaku yang menggunakan jaket dan masker ini langsung masuk ke dalam areal parkir kos dan mengincar sejumlah sepeda motor. Setelah mengamati situasi sekitar lokasi, kedua pelaku dengan cepat langsung mematahkan stang sepeda motor metik dan berhasil membawa kabur 2 unit sepeda motor sekaligus. Kepala Lingkungan Sekitar Lokasi, Zeilani, mengatakan aksi pencurian sepeda motor baru kali ini terjadi di kawasan tersebut. Dirinya pun menghimbau kepada warga agar selalu waspada dan menjaga barang berharga yang dimiliki. Pas lagi sholat katanya, subuh jam 4. 2 kereta yang dicuri. Yang dicuri 2 kereta di rumah kos. Oh, sehari-harinya? Kos-kosan. Kos-kosan banyak keretanya kan. Dari kawan, pertama dari kawan ya kan. Terakhir jumpa warga ngirim, ini warga yang ngirim. Oh, sini kita baru ini lah kayak gini, apain? Kabarin. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polisian Polsek Percut Setuan dan berharap para pelaku dapat segera ditangkap agar tidak melakukan aksi serupa di lokasi lain. Pemirsa, Rektor Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan, Profesor Dr. H.M. Jabil mewisudai sebanyak 296 sarjana dari 6 fakultas di Hotel Grand Indah Medan Sabtu lalu. Ke-296 sarjana yang diwisudai terdiri dari 6 fakultas, yakni Fakultas Agama Islam, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Ekonomi, dan Fakultas Pertanian, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, Aptisi Sumut, Dr. Muhammad Isa Indrawan, mengatakan tidak ada lagi perbedaan antara perguruan tinggi swasta dengan negeri dan berharap para wisudawan sudah waktunya perkuat kompetensi berbasis komunikasi dan digitalisasi. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi L2 Dikti Wilayah 1 Profesor Saiful Anwar Matondang juga berharap kepada para wisudawan-wisudawati di era globalisasi dapat mengantisipasi peluang untuk berkarya di tengah masyarakat.
Dikatakan ilmu yang didapat di Unifa Medan adalah kerangka acuan dalam mengembangkan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas untuk mengembangkan diri baik secara spiritual maupun skill. Sementara itu, Rektor Unifa Medan, Profesor Dr. Jamil mengatakan Unifa terus melakukan transformasi menuju kampus mumtaz atau unggul dan menjadi pemenang hibah program kompetisi kampus merdeka berskala nasional. Unifa selain berhasil meningkatkan rating akreditasi, juga berhasil mengembangkan bidang infrastruktur, pembangunan gedung baru, serta melakukan pembangunan kelembagaan program pasca sarjana. Berharap kepada para orang tua dan masyarakat dapat mempercayakan pendidikan anak-anaknya ke Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan. Berharap kepada para mahasiswa kita yang diwisuda pada hari ini adalah agar mereka bisa juga mempersiapkan diri mereka, dan memang sudah kita persiapkan agar mereka ini bisa menintegrasikan antara sains yang mereka sudah dipersiapkan dengan nilai-nilai kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan batin. Sehingga dengan demikian mereka nanti bisa hidup dan menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah, Dr. Masyhuril Khabis, berharap lulusan Unifa harus mempunyai kepribadian jujur dan berakhlakul karimah karena mahasiswa Unifa tidak hanya dibekali dengan ilmu umum, tapi juga ilmu agama sehingga menjadi generasi yang teladan di tengah masyarakat. Artinya bahwa ketika nanti selesai di kampus ini dan mengabdi di masyarakat, pastilah masyarakat mengharapkan anak-anakku lebih dari yang terjadi hari ini. Misalnya kalau anak-anakku berpikir saya akan kembali ke masyarakat tidak akan mendapat apa-apa. Tidak. Di masyarakat mereka sudah menunggumu, mereka sudah menantimu. Nah, tinggal hari ini anak-anakku harus mampu menunjukkan skillnya. Banyak potensi yang anak-anakku miliki yang harus dikembangkan. Kembalilah ke desa bagi yang berasal dari desa. Bagi yang ingin melanjutkan kuliahnya silakan lanjutkan, tetapi tetaplah mengabdi untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Sementara itu, di tengah bergejolaknya konflik Israel dan Palestina yang menjadi perhatian dunia saat ini, membuat beberapa elemen masyarakat termasuk beberapa universitas, baik negeri maupun swasta, memberikan bantuan berupa donasi kemanusiaan untuk membantu sesama, seperti yang dilakukan Universitas Al-Wasliyah, Unifa Medan. Sekarang kita bisa perih dan menangis karena melihat anak-anak yang mati terbunuh, lagi masyarakat, ibu-ibu, perempuan. Bentuk perhatian kepada Palestina diberikan sebagai wujud solidaritas terhadap sesama juga rasa kemanusiaan. Hal tersebut dikatakan Rektor Unifa Medan, Profesor Dr. H.M. Jamil di sela-sela acara wisuda pada Sabtu kemarin. Profesor H.M. Jamil mengatakan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina membuat seluruh negara, termasuk Indonesia, memberikan rasa empati karena banyaknya korban jiwa dan kekurangan pangan. Dikatakan Unifa Medan memberikan bantuan yang didorong rasa kemanusiaan, yakni banyaknya anak-anak dan lansia yang menjadi korban perang yang tak kunjung usai. Seluruh masyarakat Indonesia berbondong-bondong memberikan bantuan yang akan dikirim langsung ke Gaza, Palestina. Profesor Jamil mengajak masyarakat Indonesia untuk berdonasi dan mendoakan keselamatan warga Palestina yang masih dalam agresi militer Israel. Berharap dengan bantuan tersebut bisa membantu penderitaan rakyat Palestina dan perang tersebut usai sehingga kedua negara damai sejahtera kembali. Kalau kita lihat sekarang kita bisa perih dan menangis karena melihat anak-anak yang mati terbunuh bersimbah darah, lain lagi masyarakat, ibu-ibu, perempuan. Tentu kita sangat prihatin dan sangat sedih. MUI mengumpulkan dana, juga dari Unifa kita bahu-membahu mengumpulkan dana seberapa yang bisa untuk membantu saudara-saudara kita di sana yang susah makan, susah air, susah lampu, sangat memprihatinkan. Karena itu saya mengajak kepada semua masyarakat agar kita bergandengan tangan peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan menyumbangkan sedaya mampu apa yang bisa kita miliki. Pemirsa, Kaisang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono
Belusukan ke pasar tradisional CSI Kambing Medan pagi tadi, Kaisang membeli oleh-oleh khas Sumatera Utara yakni kopi Sidikalang. Suasana pasar tradisional CSI Kambing Medan mendadak heboh dengan kedatangan anak bungsu Presiden Joko Widodo di Jalan Gatot Subroto Medan. Masyarakat yang mulai sadar dengan sosok anak muda yang bergelut di bidang kuliner ini berteriak dan minta foto bersama Kaisang Pangarep. Selain berbelanja buah-buahan, Kaisang Pangarep yang mengenakan kaos hitam dan sandal jepit tersebut juga menemani istrinya membeli aksesoris wanita. Mereka berdua tampak tidak janggal dan sudah biasa berbelanja di pasar tradisional. Meski warga mulai ramai mengerumuni warga yang untuk bersuah foto, sebagai pengusaha kuliner Kaisang juga membeli oleh-oleh khas Sumatera Utara, diantaranya kopi Sidikalang. Senang karena beliau juga presiden kan, apalagi dari Pulau Jawa, luar dari Sumatera, ya merupakan kebanggaan juga. Tadi kalau boleh tahu kopi yang dibeli jenisnya apa? Di Sidikalang jenis Arabica Mix Robusta. Mudah-mudahan sukses dan maju terus ke depan. Kaisang Pangarep merupakan tokoh pemuda milenial yang bergelut di bidang usaha makanan. Kini Kaisang telah terjun ke dunia politik dan resmi dilantik sebagai Ketua Umum PSI. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep melakukan silaturahmi dengan sejumlah komunitas Tionghoa di Kota Medan. Dalam silaturahmi ini Kaisang meminta warga Tionghoa agar berpartisipasi dalam pemilu 2024 mendatang, meski berbeda pilihan Capres dan Cawapres. Kunjungan Kaisang Pangarep ke Kota Medan merupakan perdana setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Selama berada di Kota Medan, Kaisang akan melakukan konsolidasi dengan seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan bertemu dengan sejumlah komunitas di Kota Medan. Kaisang bersama Wakil Menteri Pertahanan Raja Juli Antoni dan pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia bertemu dengan sejumlah komunitas Tionghoa. Dalam kesempatan tersebut, Kaisang meminta seluruh warga Tionghoa untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 mendatang. Mengingat pada pemilu sebelumnya, angka partisipasi warga Medan sangatlah kecil. Kaisang juga menyinggung soal beda pilihan Capres dan Cawapres maupun partai politik. Namun menurutnya hal tersebut bukanlah menjadi alasan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu 2024 mendatang. Kami ingin mengajak untuk semua lapisan masyarakat yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Medan, untuk berpartisipasi nanti dalam pemilu 2024. Karena yang kita tahu di setiap pemilu Medan ini tingkat partisipasinya masih sangat rendah. Jadi saya berharap dengan bantuan dari teman-teman dari K3 Satu Hati maupun kita bisa meningkatkan tingkat partisipasi pemilu yang ada di Sumut, khususnya Kota Medan. Pemirsa, logistik pemilu 2024 telah datang bertahap seperti bilik suara, segel, dan tinta. Petugas mulai melakukan penyortiran terhadap logistik pemilu 2024, yakni bilik suara. Sejumlah petugas sedang melakukan penyortiran logistik pemilu 2024 di gudang logistik milik KPU Kota Medan di Jalan KM Yosudarso Medan, Sumatera Utara kemarin. Para pekerja mulai memisahkan dan membungkus dengan plastik bilik suara agar tidak rusak. 2 kertas bilik suara yang telah disortir kemudian dimasukkan ke dalam plastik. KPU Kota Medan telah menerima logistik pemilu 2024, yakni bilik suara sebanyak 27.732 bilik suara. Untuk jumlah segel yang telah masuk berjumlah 6.655. Logistik tinta yang telah masuk berjumlah 13.086. Persiapan yang dilakukan KPU Medan telah mencapai 50% sampai 70%. Logistik pemilu 2024 adalah perlengkapan pemungutan suara yang meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik segel, dan alat untuk mencoblos pilihan. Dukungan perlengkapan lainnya berupa sampul kertas, tanda pengenal karet pengikat, surat suara, perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok spidol formulir untuk berita acara, dan banyak lagi.
Keseluruhan logistik tersebut harus sudah diterima kelompok penyelenggara pemungutan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. KPU Kota Medan Mutia Atikoh mengatakan hingga kini belum menemukan logistik bilik suara yang rusak saat dilakukan penyortiran. Saat ini sudah masuk ke tahapan penyortiran dan hari ini pun kita akan melakukan penyortiran. Nanti beberapa saat lagi akan masuk para pekerjanya yang akan melakukan penyortiran. Logistik apa aja yang udah masuk ke gudang ini? Yang udah masuk bilik suara, tinta, dan segel. 2 orang bakal calon legislatif yang termuat dalam daftar calon sementara pemilu di Kota Gunung Sitoli tidak masuk dalam daftar calon tetap karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Gunung Sitoli telah menyelesaikan tahapan pencermatan terhadap 269 bacalek yang semula termuat dalam daftar calon sementara, namun 2 bacalek diantaranya tidak masuk ke DCT pemilu. Hal ini disebabkan salah seorang diantaranya meninggal dunia, sedangkan 1 orang lainnya merupakan penyelenggara negara, namun belum menyerahkan surat keputusan pengunduran diri dari instansi terkait ke dalam sistem informasi pencalonan. Sementara 277 orang daftar calon tetap calon legislatif pemilu 2024 Kota Gunung Sitoli sejauh ini belum mengalami perubahan data karena masih konsisten terhadap daerah asal pemilihan. Di wilayah Kota Gunung Sitoli terdapat 3 daerah pemilihan, yakni Dapil 1 yang terdiri dari Kecamatan Gunung Sitoli, Dapil 2 yakni Gunung Sitoli Idanoi, Gunung Sitoli Selatan, dan Gunung Sitoli Barat. Sedangkan Gunung Sitoli Utara dan Kecamatan Gunung Sitoli Aloa merupakan daerah pemilihan 3. Ada 2 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu dikarenakan yang salah satu karena terikat dirinya sebagai penyelenggara, namun di dalam silong belum mengupload yaitu SK pemberhentian. Sedangkan yang 1 orang adalah meninggal dunia. Dari 267 itu sudah memenuhi syarat dan seluruh dokumen-dokumen setelah dilengkapi dan berdasarkan penelitian memenuhi syarat dan telah diupload di dalam silong. Pelaksana harian Ketua KPUD Kota Gunung Sitoli, Efisiensi Daily menyebutkan, setelah diketahui jumlah daftar calon tetap, maka akan menjadi usulan pencetakan logistik pemilu seperti surat suara, alokasi anggaran, dan fasilitasi pembuatan alat peraga kampanye peserta pemilu di daerah tersebut. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 14 November 2023. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Selasa 14 November 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Tapanuli Utara, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Madinah, Kepulauan Nias, Paluta, dan Padang Lawas. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Karo, Dairi, Humbahas, Pakpak Barat, dan Tapanuli Tengah. Serta untuk dini hari berpotensi hujan ringan di Kepulauan Nias, Madinah, dan Padang Lawas. Dengan suhu udara 18 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Terpantau terdapat 3 titik panas di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 11 November 2023 yaitu di Madinah, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada akan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di lereng barat Pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Sampai jumpa. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ketiga Boru Toba Marsada, Botoma, menggelar perlombaan senam kreasi lansia dan fashion show bagi kaum perempuan se-Kabupaten Toba.
Lomba senam kreasi lansia disambut antusias ribuan lebih lansia di Tugu Mejen DI Panjaitan pada hari Minggu kemarin. Ketua Panitia Lomba Rini Sitorus mengatakan lomba senam kreasi lansia diikuti 15 tim utusan perempuan lansia dan fashion show diikuti sebanyak 30 orang dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Toba. Untuk lomba senam kreasi lansia keluar sebagai juara pertama dari tim lansia yaitu Kecamatan Balige, juara kedua Kecamatan Tampahan, dan juara ketiga dari tim lansia Kecamatan Ajibata. Sedangkan untuk lomba fashion show, juara pertama dari Kecamatan Sigumpar, juara kedua dan ketiga dari Kecamatan Ajibata. Ketua Umum Botoma Toba, Rosana Napitupulu mengatakan, organisasi Botoma hadir dan konsen di Toba untuk membela hak-hak perempuan dan anak, terkhusus pendampingan kekerasan seksual. Anak Bori Toba ini adalah sebagai relawan perempuan yang mendampingi hak-hak perempuan yang terjolimi, yang menerima kekerasan seksual. Kami hadir untuk itu. Kami berjiwa sosial, Bori Toba Marsada, relawan-relawan wanita hebat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Itu mengapresiasi di mana biarpun sudah usia lanjut atau lansia, kita harus mengapresiasi bagaimana kreasi-kreasi perempuan-perempuan hebat di Toba ini. Biarpun sudah berumur lansia, tetap berkreasi. Itu namanya adalah perempuan-perempuan hebat. Penasehat Botoma Sarma Huta Julu menyampaikan bahwa selama mengadvokasi pembentukan organisasi Botoma juga sebagai isyarat mengajak seluruh masyarakat Toba dan stakeholder untuk bergandengan tangan dalam menangani kasus kekerasan seksual bagi perempuan dan anak. Sementara Wakil Bupati Toba, Tony Simanjuntak, sangat mengapresiasi kehadiran Botoma di Toba selama 3 tahun ini dan masyarakat juga merasakan seperti apa tindakan nyata Botoma. Dalam kesempatan ini, Tony menegaskan agar Pemkab Toba dapat bersinergi dengan Botoma dalam memerangi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kami dari pemerintah sangat mengapresiasi dengan hadirnya Botoma karena selama kurang lebih 3 tahun ini banyak prestasi terkhusus dalam memperjuangkan wanita dan juga terkhusus dalam pelecehan seksual. Tentu pada kesempatan ini kami untuk Botoma kami siap bekerja sama untuk ke depan agar kita bersama-sama untuk mengurangi pelecehan seksual yang ada di Kabupaten Toba. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Udranda Rolinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.